Cerita diawali dengan memperlihatkan aktivitas jaringan penjahat cyber yang mempekerjakan beberapa peretas muda untuk membobol sebuah sistem keamanan negara di mana mereka tidak sadar jika itu adalah sebuah jebakan. Karena setelah mendapat bayaran atas pekerjaannya, tiba-tiba komputer mereka terkena virus yang mereset semua sistemnya dan berujung pada kematian seperti yang dialami oleh peretas satu ini. Beralih ke markas FBI ketika semua komputer di sana tiba-tiba mengalami gangguan untuk pertama kalinya. Menurut hasil pemeriksaan, hal ini bukanlah disebabkan oleh kerusakan software atau semacamnya, melainkan ada pihak ketiga yang telah meretas sistem keamanan mereka. Sebagai komandan FBI, Bowman menugaskan bahwa hanya agar semua peretas di seluruh Amerika dipanggil ke markas FBI untuk diinterogasi. Namun, karena jumlah mereka terlalu banyak dan tak mungkin diselesaikan seorang diri, pihak FBI terpaksa melibatkan kepolisian lokal untuk membantu pekerjaannya. Dan, kisah akan berfokus pada seorang detektif senior bernama John ini. Orangnya, di balik segala prestasinya dalam menangani kasus-kasus besar, ternyata John tak mampu meredam konflik di dalam rumahnya sendiri, di mana itu terbukti saat putrinya yang bernama, kita panggil saja Huli, justru memperlihatkan sikap moncodo dan seolah tak mau menghargai ayahnya sendiri. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, John terpilih menjadi satu-satunya petugas paling diandalkan dalam permasalahan yang FBI hadapi saat ini. John langsung ditugaskan untuk menjemput seorang peretas incaran FBI bernama Matt, yang tak lain adalah satu dari beberapa peretas di awal film tadi. I don't know, dan inilah bebenguk satu-satunya peretas yang masih hidup. Tak hanya menjadi target utama FBI, ia juga sedang diincar oleh sekelompok pembunuh bayaran yang dayam-dayam mengirimkan virus pada komputernya lewat chat messenger, yang intinya mereka ingin menghabisi Matt dengan cara yang sama. Tapi beruntung, Matt keburu terselamatkan oleh kedatangan John yang bermaksud untuk menjemputnya. Setelah dijelaskan tujuan dari penjemputan ini, Matt segera mengemasi barang-barang penting yang perlu dibawa. Namun ketika ia mencoba untuk kabur lewat jendela, tiba-tiba rupanya kelompok tadi menggunakan cara kedua untuk membunuh Matt, di mana serangan yang dilayangkan secara membabi buta memaksa John untuk terlibat baku tembak dengan mereka. Dan tak hanya diserang oleh sniper dari jarak jauh, mereka juga diserang oleh musuh yang datang dari berbagai arah, termasuk jalur live yang akan dijadikan tempat pelarian. Namun dengan kapasitas bertempur di atas rata-rata, John mampu mengimbangi kekuatan musuh meski hanya seorang diri, sehingga saat pertempuran masih berlangsung, itulah salah satu musuh menjadikan kamar mate sebagai pertahanan tanpa sadar jika di atasnya terdapat patung yang tak sengaja terjatuh lalu menimpa keyboard dan mereset sistem keamanannya, sehingga melihat ada celah untuk kabur. John langsung membawa menuruni tangga darurat, di mana mereka kembali dihadang oleh pasukan musuh yang jumlahnya semakin banyak. Namun, hal itu sama sekali tak membuat John mundur, dan justru malah semakin membrutal, menghabisi para penjahat, beralih ke markas penjahat cyber yang disebut Norger. Kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Maya. Maya ini adalah orang kepercayaan sang pemimpin yang bernama Gabriel. Ini bebenguknya mengetahui anak buahnya telah gagal menghabisi Gabriel, kembali menyusun rencana untuk menghabisinya, sementara John dan Matt masih dalam perjalanan menuju markas FBI. Gabriel mulai menjalankan rencana tahap pertama untuk memancing Matt keluar dari persembunyiannya. Ia akan menambotase sistem transportasi kota dan menyebarkan sebuah virus yang bernama antraks untuk menebar teror dan menciptakan kepanikan massal. Tak hanya membuat lalu lintas mengalami kekacauan, Gabriel juga menciptakan kepanikan massal di seluruh kantor pemerintahan. Virus antraks yang telah disebarkan lewat ventilasi kantor berhasil membuat semua karyawan berhamburan dari dalam gedung, termasuk administrasi keamanan negara yang juga ikut terkena imbasnya. Di tengah kepanikan yang sedang terjadi, Bowman meminta tim khusus agar segera menemukan apa penyebabnya, yang ketika mereka masih mengerjakannya, Gabriel kembali melancarkan serangan tahap kedua dengan menyerang fasilitas Departemen Keuangan yang dampaknya sendiri langsung dirasakan oleh ribuan investor
yang mengira saham mereka telah dicuri. Singkat cerita, John dan Matt akhirnya sampai di markas FBI dan langsung diperlihatkan dengan 7 foto rekan Matt yang tewas di awal film. Namun belum juga membahas lebih jauh soal temuan ini, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan tayangan serentak di semua media elektronik. Yang itu berarti, Gabriel sudah menguasai semua sistem komunikasi di Amerika. Menganalisa semuanya, Matt berasumsi bahwa inilah yang disebut dengan fire cell, atau sebuah konsep teror yang berfokus pada penyerangan fasilitas penting negara, seperti membobol sistem keuangan, transportasi, dan komunikasi, termasuk mengacaukan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis komputer. Setelah memikirkan berbagai pertimbangan tentang kemampuan yang Matt miliki, akhirnya Bowen akan memposisikan M di garis depan bersama tim khusus yang, dalam hal ini, adalah John bersama tim di lapangan. Namun sebelum itu, Matt akan dibawa ke kantor pertahanan untuk menjalani interogasi. Tak diduga rupanya perjalanan Matt berhasil terlacak melalui IP ponsel yang dibawanya. Sehingga dengan cepat Gabriel meminta tim untuk menentukan jalur tercepat, menemukan keberadaannya, termasuk mengutus sang eksekutor, bernama kita panggil saja Samsul, yang sudah siap menunggu perintah selanjutnya. We just found a stand for location. Disinilah Matt akhirnya jujur bahwa sebenarnya ia adalah mantan anggota Norger yang memilih keluar setelah Gabriel mengkhianatinya. Bahkan Matt sendirilah yang telah menciptakan kode fire cell, sehingga wajar jika sekarang Gabriel terus memburu Matt karena tak ingin rahasia kejahatannya terbongkar. FBI karena sosok John dianggap sebagai penghambat, Gabriel menyuruh anak buahnya untuk meretas data pribadi milik John, dimulai dari status perkawinannya yang gagal, cicilan rumah yang sering dunggak, tagihan listrik yang belum dibayar, termasuk saldo rekening yang bares tidak tersisa di mana. John sama sekali tidak khawatir dengan semua itu, dan justru malah mengancam balik Gabriel dengan akan menghancurkan Norger sampai ke akar-akarnya. Tetapi, yang muncullah pasukan Gabriel yang menghabisi para FBI dari atas helikopter. Beruntung, John masih sempat menghindar dan memutar balik mobilnya. Meski hal itu tak membuatnya luput dari pengejaran. Namun dengan skill mengemudi yang mumpuni dan kecerdikan dalam memanfaatkan situasi, John berhasil mengelabui mereka semua. Mengetahui John berlindung di balik terowongan, Gabriel langsung meretas sistem denahnya, yang karena sistem transportasi sudah ia kuasai lebih dulu. Tak sulit bagi Gabriel untuk menggiring ratusan kendaraan dan mengarahkan semua menuju terowongan. Sampai akhirnya, alhasil, John harus terjebak di antara puluhan kendaraan yang peburantak akibat insiden tabrakan massal. Melihat ada celah untuk melarikan diri, John dengan cepat memacu mobilnya ke arah mulut terowongan dengan Samsul yang sudah menunggu di luar. Dan mengira John dan Matt telah tewas pada kejadian barusan, Gabriel meminta Samsul untuk segera kembali ke markas Norger. Di saat yang sama, Gabriel juga mengirimkan tim lain ke pusat administrasi keamanan negara dengan dao akan mengatasi masalah virus antraksnya. Setelah mendapat akses masuk ruangan server, mereka langsung menghabisi semua penjaga yang ada di sana. Inilah ruang server yang dimaksud. Seorang peretas sekaligus membunuh bayaran yang bernama Emerson terlihat sedang menyiapkan perangkat untuk membobol brankas virtualnya. Karena selain menangkap, Gabriel juga berniat untuk menguras habis semua uang dalam brankas tersebut untuk mengalihkan perhatian publik dari isu yang sedang terjadi. Norger berhasil menciptakan kepanikan hebat dengan menyebarkan informasi hoax melalui semua saluran media yang telah mereka ambil alih, di mana semua orang langsung dibuat panik saat melihat siaran langsung detik-detik ledakan dahsyat yang menghancurkan Gedung Putih. Padahal, menyadari semua ini hanya manipulasi yang dilakukan oleh pihak Norger. John Sekotika teringat dengan tahap ketiga dari viral ini, di mana Matt berhasil menemukan data sebuah pangkalan energi listrik dan gas nasional yang besar. Kemungkinan Gabriel sedang menargetkan lokasi tersebut untuk dijadikan sasaran berikutnya, Eastern Hibernia. Dan, benar saja, terlambat bagi John untuk mengamankan pangkalan energi listriknya, karena Gabriel sudah lebih dulu menugaskan Maya yang baru saja mendarat di pangkalan dengan menyamar sebagai petugas FBI, di mana Maya langsung berutal menghabisi para penjaga. Malamnya, John dan Matt terlihat baru tiba di pangkalan dan berhasil melacak lokasi Maya
yang saat ini sedang melancarkan aksinya. Namun saat dalam perjalanan untuk menangkapnya, mereka keburu dihadang oleh dua pengawal Maya yang sudah menunggu kedatangannya. Dan kembali ke markas FB, tim intelijen mendeteksi adanya kegiatan mencurigakan dari sebuah truk yang tertangkap CCTV. Benar saja, truk tersebut adalah kantor portable milik Norger, yang saat ini Gabriel bersama timnya sedang bergerak untuk membantu Emerson dari jarak dekat. Maya sendiri terlihat masih sibuk melancarkan aksinya. Ia belum sadar jika John dan Matt sudah berhasil melumpuhkan kedua anak buahnya. Bahkan saat ini, mereka berdua sengaja mengawasi aksi Maya dari kejauhan, sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyerang, dan tiba-tiba, dengan skill kungfu yang Maya miliki, John cukup dibuat kesulitan untuk menemukan celah mengalahkannya. Namun bukan John namanya jika harus menyer begitu saja. Sehingga meski dengan kemampuan gelut seadanya, John masih belum bisa menjatuhkan si Maya ini. Rasa sudah di atas angin, Maya meninggalkan John yang jatuh dari atas gedung dan mengancam Matt untuk menyelesaikan pekerjaannya yang ketika ia hampir selesai dan Maya bermaksud untuk membunuhnya. Tiba ya, John berhasil menyerang Maya hingga membuatnya gantung di atas lorong lift, yang jika sampai Maya bergerak sedikit saja, maka nyawanya pasti tidak akan tertolong. Maya yang keras kepala pun kembali berusaha menyerang balik saat John sedang lengah, tapi beruntung, M keburu datang dan berhasil mencegahnya. The claim, you say that? Selesai dengan itu, mereka buru-buru mengotak-atik komputernya untuk menggagalkan rencana yang sempat Maya buat. Muak dengan kegagalan yang baru saja terjadi, Gabriel menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan pipa berisi jutaan kubik gas alam dan bermaksud akan menghancurkan pangkalan energinya. What? Oh, sekejap ledakan tersebut merubah pangkalan energi ini langsung rata dengan tanah. Beruntung, John berhasil selamat dan membawa M ke tempat aman. Mereka baru ingat bahwa apa yang tadi Maya kerjakan belum sepenuhnya digagalkan, yang alhasil menyebabkan terjadinya pemadaman listrik secara total di seluruh wilayah. Bahkan, Yuli yang berada di dalam lift sebuah mall pun ikut merasakan akibatnya. Situasi ini seketika mengingatkan Matt pada seseorang bernama Warlock, alias maestro peretas paling terkenal di kalangan para hacker. M yakin bahwa Warlocklah satu-satunya harapan untuk mereka bisa bertahan, sehingga tanpa menunggu waktu, mereka bergegas menggunakan helikopter. Pangkalan menuju rumah yang listriknya masih menyala. Tiba di kediaman Warlock, John memintanya untuk segera menghentikan kegilaan yang sedang terjadi. Sempat menolak karena tak ingin terlibat dalam masalah yang bukan urusannya. Warlock akhirnya bersedia membantu setelah melihat tindakan Gabriel yang sudah keterlaluan. Sehingga dengan keahlian yang dimilikinya, Warlock berhasil mengungkap informasi tentang rencana jahat yang sedang Gabriel kerjakan. I don't know that he not security. I got red flag over here. Sial. Salah satu anggota Norger berhasil melacak keberadaan Warlock dari IP yang digunakan saat membebol informasi tadi. Sontak hal ini membuat Gabriel heran dengan Warlock yang ikut campur dalam urusannya. Tiba di lokasi menjadi titik kediamannya, Gabriel benar-benar terkejut setelah mengetahui bahwa orang yang sedang bersama Warlock saat ini adalah John Donne yang ternyata masih tidak. Tak ingin kehilangan targetnya untuk kesekian kali, Gabriel memanfaatkan kepanikan Yuli yang saat ini masih terjebak di dalam live, menggunakan kamera CCTV yang dihubungkan langsung ke tempat persembunyian John dan Matt. Gabriel mulai mengintimidasi John dengan membuat posisi Yuli terancam. Setelah Warlock menemukan lokasi Gabriel, John dan Matt langsung bergegas untuk menghentikannya. Tiba di lokasi yang tak lain adalah pusat administrasi keamanan negara. Mereka menyelinap lewat saluran ventilasi yang menjadi pusat pengatur suhu untuk server utama, sehingga Matt mulai meretas jalur tersebut untuk mengaktifkan sistem alarmnya. Ternyata sinyal darurat dari alarm tadi secara otomatis terkirim langsung ke markas FB. Sehingga dua petugas yang mengetahui hal itu pun langsung menjelaskan kepada Bowen bahwa di tempat inilah seluruh aset kekayaan negara disimpan, dan hanya dikotohub segelintir orang saja termasuk si Gabriel yang ternyata adalah orang yang telah merancang programnya. Saat masih menggotak-gotik, jaringan itulah Matt dikejutkan dengan kemunculan orang suruhan Gabriel, membuatnya terpental jatuh ke ruangan pendingin. Sementara John, yang sedari tadi menunggu kedatangannya,
langsung menghajar orang ini, hingga benar-benar babak belur. Tak lama, Gabriel dikejutkan oleh John yang saat ini sudah berada di dalam live, dan sebentar lagi akan menemukannya. Tak ingin rencana yang sudah jauh-jauh hari dibangunnya gagal, Gabriel menugaskan Samsul untuk menghadang dan menghabisi John saat ada kesempatan, di mana skill Parker yang dimilikinya cukup membuat John kewalahan dalam menghadapinya. Di saat yang sama, M berhasil membuntuti Emerson yang terlihat sudah memasuki ruangan server utama. Beruntung kode akses yang digunakan adalah kode ciptaan M sendiri, sehingga cukup mudah baginya untuk bisa masuk dan mengacaukan kode yang telah Emerson jalankan sebelumnya. Dan ya, Matt akhirnya tertangkap dan langsung diseret ke ruangan tempat Yuli ditahan, di mana Gabriel nampak sangat kecewa dengan apa yang telah Matt lakukan di masa lalu, yang ketika Gabriel masih sedang meluapkan kekesalannya. Ada sebuah jet tempur F-35 kiriman FBI yang terdeteksi sedang meluncur ke arah mereka. Gabriel dan tim langsung pergi membawa Matt dan Yulit untuk dijadikan sandera. Mengetahui Gabriel sudah kabur, John langsung merebut mobil truk milik orang lain untuk melakukan pengejaran. Sementara di depan, Gabriel mendesak Matt agar segera memperbaiki kode yang sudah diacak-acak. Namun karena Matt menolak dan lebih memilih untuk mati, Gabriel pun kembali mengajarnya sampai babak belur. Berkat bantuan Warlock, akhirnya John berhasil terhubung dengan radio di helikopter dan berkomunikasi langsung dengan si Bowen, di mana ia langsung mengirim jet tempur yang saat ini sudah tiba di lokasi. Namun karena kode perintah sang pilot sudah disabotasi oleh Gabriel, maka inilah yang terjadi. Pada titik ini, John benar-benar dibuat mati langkah karena tak bisa menjalankan truknya sama sekali, yang ketika sang pilot mengambil Kang untuk melakukan bidikan, tiba-tiba sebongkah tembok beton jatuh menimpa truk tersebut sampai akhirnya selesai dengan ketegangan barusan. Kita akan dibawa ke sebuah gudang saat Gabriel menembak lutut Matt agar mau mengerjakan tugas yang tadi sempat ditolaknya, yang jika dalam 10 detik Matt tidak mampu mengejarkannya, Gabriel tidak akan segan-segan menghabisi Yuli sebagai taruhannya. Stop. I'm doing it. Dalam 5 detik terakhir yang sangat menentukan, Gabriel menyuruh timnya mempersiapkan aksi pelarian sebelum Bauman dan pasukannya tiba. Namun ketika mereka baru saja beranjak menuju lawang panto, tiba-tiba Nas John harus tertembak di bagian lengan yang membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Matt disuruh melakukan kembali tugasnya. Gabriel menyeret John dan Yuli untuk dihabisi tanpa sadar jika John sengaja membuat dirinya disandar oleh Gabriel, karena setelah semuanya selesai, muncullah Bowen dan pihak FBI yang langsung mengevakuasi mereka bertiga. John sangat bersyukur karena Yuli tidak mengalami luka yang serius. Begitu juga dengan Matt yang hanya terluka di bagian kaki, di mana Bowman kembali berterima kasih karena berkat mereka berdua, pihak FBI berhasil membasmi kejahatan cyber di Amerika sampai ke akar-akarnya.